Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karel Shibapa. Semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta tulis komentar kalian dan tonton sampai akhir. Oke, kita mulai ceritanya. Heri adalah seorang karyawan gudang logistik di kawasan industri Jakarta Timur yang menjalani hidup sederhana dengan rutinitas yang nyaris tidak pernah berubah. Ia bangun pagi, berangkat kerja dengan motor tuanya, dan pulang menjelang malam dengan tubuh lelah dan pikiran kosong. Tidak ada yang istimewa dari hidupnya, dan justru itu yang membuatnya merasa aman selama ini. Ia tinggal di sebuah kontrakan sempit berlantai keramik retak dengan dinding yang lembab dan kipas angin tua yang selalu berdecit setiap kali berputar. Tetangganya jarang berinteraksi, membuat suasana lingkungan itu terasa dingin dan terisolasi. Di kontrakan sebelah tinggal seorang perempuan bernama Tina yang bekerja sebagai penjaga warung kelontong di ujung gang. Tina sering melihat Heri pulang larut malam dengan wajah pucat dan langkah yang berat. "Mas, jangan sering pulang terlalu malam, nggak baik buat kesehatan," ucap Tina suatu sore ketika mereka berpapasan di depan kamar. Heri hanya tersenyum tipis tanpa menjawab, seolah tidak ingin membuka percakapan lebih jauh. Dalam hatinya, ia memang bukan tipe orang yang mudah berbagi cerita. Heri sebenarnya memiliki masa lalu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun di Jakarta. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, ia pernah mengalami kejadian aneh yang membuatnya memilih pergi dan tidak pernah kembali. Namun, setiap kali ia mencoba mengingat detail kejadian itu, kepalanya terasa berat seperti ditekan dari dalam. Ia hanya mengingat satu hal samar, suara orang-orang berbisik dan aroma tanah basah yang menyengat. Suatu malam, setelah pulang kerja lebih larut dari biasanya karena lembur, Heri merasa tubuhnya sangat lelah hingga ia langsung tertidur tanpa makan. Sekitar pukul 2 dini hari, ia terbangun dengan rasa sesak di dada dan tenggorokan yang terasa penuh. Ia bergegas ke kamar mandi kecil di sudut kontrakan, lalu tanpa sadar memuntahkan sesuatu ke lantai. Saat lampu dinyalakan, ia terdiam melihat gumpalan tanah basah bercampur air liur di kakinya. "Ini tanah?" ucapnya lirih sambil mundur beberapa langkah dengan tubuh gemetar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi karena kelelahan, namun bau tanah yang pekat memenuhi ruangan. Tangannya gemetar saat menyentuh benda itu, merasakan teksturnya yang dingin dan lembab. Tidak ada logika yang bisa menjelaskan kejadian itu. Keesokan harinya, Heri berusaha menjalani aktivitas seperti biasa, meskipun pikirannya terus terganggu oleh kejadian malam sebelumnya. Di tempat kerja, ia terlihat sering melamun hingga beberapa kali ditegur oleh mandornya, Pak Joko. "Kamu kenapa, Her? Fokus kerja, jangan bengong terus," tegur Pak Joko dengan nada tegas. Heri hanya mengangguk tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Malam berikutnya, kejadian itu terulang lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Kali ini, tanah yang keluar dari mulutnya terasa lebih banyak dan bercampur dengan serpihan kecil seperti akar halus. Heri mulai panik dan mencoba mencari jawaban di internet, namun tidak menemukan apapun yang masuk akal. Ia bahkan mencoba menghubungi ibunya di desa, tetapi membatalkan niatnya sebelum panggilan tersambung. Di sisi lain, Tina mulai memperhatikan perubahan perilaku Heri yang semakin aneh dari hari ke hari. Ia sering mendengar suara batuk keras dari kamar Heri di tengah malam, disusul suara seperti sesuatu jatuh ke lantai. Suatu pagi, Tina memberanikan diri mengetuk pintu kamar Heri.
"Mas Harry, kamu nggak apa-apa? Dari semalam aku dengar suara aneh," katanya dengan nada khawatir. Harry membuka pintu dengan wajah pucat dan mata sembab, seolah tidak tidur semalaman. Ia ragu untuk menceritakan apa yang dialaminya, tetapi rasa takut mulai mengalahkan egonya. "Aku tiap malam muntah tanah, Tina," ucapnya pelan, hampir tidak terdengar. Tina terdiam beberapa detik, mencoba mencerna kalimat yang baru saja ia dengar. "Tanah? Maksudnya gimana?" tanya Tina dengan kening berkerut. Harry hanya menggeleng, tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Ia merasa seperti kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Ketakutan itu perlahan berubah menjadi kecemasan yang terus menghantui setiap detik hidupnya. Tina kemudian menyarankan sesuatu yang membuat Harry teringat pada masa lalunya yang selama ini ia hindari. "Mungkin kamu harus ke orang pintar atau dukun," ucap Tina hati-hati. Mendengar kata itu, tubuh Harry langsung menegang. Ingatan samar tentang seseorang di desanya mulai muncul kembali bersama kalimat yang selama ini ia coba lupakan. Malam itu, Harry duduk sendirian di kamar dengan lampu redup, menatap lantai tempat tanah-tanah itu jatuh setiap malam. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar penyakit atau halusinasi. Ada sesuatu yang mengikuti dirinya, sesuatu yang berasal dari masa lalu yang belum selesai. Dan tanpa ia sadari, bau tanah basah mulai kembali tercium, bahkan sebelum ia memejamkan mata. Malam itu, Harry mencoba tetap terjaga karena ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ia duduk di lantai kamar dengan punggung bersandar ke dinding lembab, ditemani lampu redup yang berkedip pelan. Kipas angin tua berdecit dengan ritme yang tidak stabil, menciptakan suasana yang semakin menekan. Detak jantungnya terdengar jelas di telinganya sendiri, seolah tubuhnya sedang memberi peringatan. Ia memegang tenggorokannya, mencoba merasakan apakah sesuatu akan muncul lagi. Sekitar pukul 2 dini hari, udara di dalam kamar mendadak terasa lebih dingin dari biasanya. Harry mulai merasakan sensasi familiar di dalam tenggorokannya, seperti ada sesuatu yang naik perlahan dari dalam perutnya. Ia langsung bergegas ke kamar mandi dengan langkah terburu-buru. Saat ia membungkuk di atas lantai, tubuhnya bergetar hebat. Lalu, tanah itu kembali keluar, lebih banyak, lebih basah, dan kali ini bercampur dengan serpihan kecil seperti potongan kuku. "Kenapa ini terus terjadi?" gumam Harry dengan suara putus asa. Ia menatap muntahan itu dengan mata kosong, sementara pikirannya mulai kehilangan arah. Tiba-tiba, di tengah keheningan, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara lirih, sangat pelan, seperti berasal dari dalam tanah itu sendiri. Suara itu terdengar seperti bisikan yang memanggil namanya. "Harry." Suara itu bergetar, hampir seperti suara anak kecil yang tertahan. Harry langsung membeku, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia menoleh ke segala arah, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya dirinya dan gumpalan tanah yang masih basah di lantai kamar mandi. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis, tetapi suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah tepat di belakang telinganya. "Kamu belum selesai." Bisikan itu terdengar penuh tekanan. Harry langsung berbalik, namun tidak menemukan apapun selain bayangannya sendiri di cermin. Namun, bayangan itu terasa aneh, seperti bergerak sedikit lebih lambat dari tubuhnya. Harry mundur perlahan, matanya terpaku pada cermin yang mulai berembun. Dalam pantulan samar itu, ia merasa melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok tinggi dengan tubuh tertutup tanah tanpa wajah yang jelas. Saat Harry menoleh secara langsung, sosok itu menghilang. Namun, saat ia kembali melihat ke cermin, bayangan itu masih ada, diam dan mengawasinya.
Aku harus keluar dari sini, ucap Harry dengan suara panik. Ia segera mengambil jaketnya dan membuka pintu kamar dengan tangan gemetar. Lorong kontrakan terasa lebih gelap dari biasanya, meskipun lampu masih menyala. Ia melangkah cepat menuju luar, mencoba menghirup udara segar. Namun, bau tanah basah justru semakin kuat di luar, seolah mengikuti setiap langkahnya. Di depan kontrakan, ia bertemu Tina yang sedang duduk di bangku kecil sambil menatap ponselnya. Tina terkejut melihat wajah Harry yang pucat dan keringat dingin yang mengalir di pelipisnya. "Mas Harry, kamu kenapa? Mukamu kayak orang ketakutan," tanya Tina dengan nada cemas. Harry mencoba berbicara, tetapi kata-kata terasa sulit keluar dari mulutnya. "Aku dengar suara dari tanah," ucapnya terbata. Tina terdiam, wajahnya berubah serius. Ia berdiri dan mendekat, mencoba memahami situasi yang dihadapi Harry. "Ini bukan hal biasa, Mas. Kamu harus segera cari bantuan," katanya dengan suara tegas. Namun, sebelum Harry sempat menjawab, ia kembali merasakan sesuatu di dalam tubuhnya. Kali ini, bukan hanya di tenggorokan, tetapi di seluruh tubuhnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Ia memegang lengannya dengan panik, merasakan sensasi seperti akar yang menjalar. "Tina, ada yang jalan di dalam tubuhku," katanya dengan suara penuh ketakutan. Tina mundur satu langkah, matanya membesar melihat kondisi Harry yang semakin tidak normal. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi satu hal mulai terasa jelas. Apa yang dialami Harry bukan sekadar gangguan fisik atau psikologis. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang mulai mengambil alih dirinya perlahan. Malam itu, saat Harry kembali ke dalam kamar, ia tidak lagi merasa sendirian. Setiap sudut ruangan terasa hidup, seolah ada mata yang mengawasinya dari balik bayangan. Dan saat ia akhirnya tertidur karena kelelahan, mimpi buruk itu datang dengan lebih nyata dari sebelumnya. Ia melihat dirinya sendiri terbaring di dalam tanah dengan tubuh yang terkubur setengah hidup. Di dalam mimpi itu, ia mencoba berteriak, tetapi mulutnya dipenuhi tanah yang terus masuk tanpa henti. Di atasnya, beberapa sosok berdiri mengelilingi lubang kubur. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tetapi suara mereka terdengar sangat familiar. "Dia sudah siap, tinggal tunggu waktunya," kata salah satu dari mereka. Harry terbangun dengan teriakan keras, napasnya tersengal dan tubuhnya basah oleh keringat. Ia langsung menyentuh wajahnya, memastikan bahwa ia masih berada di dunia nyata. Namun saat ia membuka telapak tangannya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya membeku. Di sana terdapat butiran tanah basah yang masih menempel di kulitnya, seolah mimpi itu baru saja benar-benar terjadi. Dan dari sudut kamar yang gelap, suara itu kembali terdengar, lebih jelas dan lebih dekat dari sebelumnya. "Kami belum selesai denganmu." Bisikan itu menggema perlahan, mengisi seluruh ruangan. Harry hanya bisa duduk diam, menyadari bahwa apapun ini tidak akan berhenti dengan mudah. Pagi itu, Harry bangun dengan tubuh terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada beban yang menekan dari dalam. Ia duduk di tepi ranjang dengan napas pendek, mencoba mengumpulkan kesadaran yang masih kacau. Cahaya matahari yang masuk dari celah jendela tidak membawa rasa hangat, justru membuat bayangan di kamar tampak lebih kontras. Ia melihat noda tanah yang belum sempat ia bersihkan semalam masih menempel di lantai. Bau lembab itu kini seperti bagian dari udara yang ia hirup setiap detik. Harry mencoba berdiri, tetapi langkahnya goyah seperti kehilangan keseimbangan. Ia menatap cermin kecil di dinding, dan untuk beberapa detik ia tidak mengenali wajahnya sendiri. Matanya tampak lebih cekung, kulitnya pucat keabu-abuan, dan ada garis gelap seperti bekas tanah
di sekitar lehernya. "Ini bukan aku," gumamnya lirih sambil menyentuh wajahnya dengan tangan gemetar. Namun, saat ia berkedip, bayangan itu kembali normal, seolah tidak pernah berubah. Di tempat kerja, kondisi Harry semakin memburuk dan tidak bisa lagi disembunyikan. Ia beberapa kali hampir pingsan saat mengangkat barang, membuat rekan kerjanya mulai memperhatikan. Pak Joko akhirnya memanggilnya ke sudut gudang dengan wajah serius. "Kamu sakit, Her. Jangan dipaksakan kalau nggak kuat," ucapnya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Harry terdiam, lalu perlahan membuka suara dengan ragu. "Pak, kalau seseorang merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri, itu artinya apa?" tanyanya dengan mata kosong. Pak Joko terlihat bingung, lalu menghela napas panjang. "Kadang bukan soal tubuh, tapi ada yang belum selesai di dalam diri kita," jawabnya samar, seolah menyimpan sesuatu. Sepulang kerja, Harry tidak langsung pulang ke kontrakan. Ia duduk lama di pinggir jalan, menatap lalu lintas yang padat tanpa benar-benar melihat apapun. Kata-kata Tina tentang dukun terus terngiang di kepalanya. Ingatan masa lalu mulai muncul lebih jelas, memaksa dirinya untuk mengingat sesuatu yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Ia akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa asalnya. Malam itu, Harry memberitahu Tina tentang keputusannya. "Aku harus pulang. Mungkin ini ada hubungannya dengan masa laluku," katanya dengan suara lelah. Tina mengangguk, meskipun raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Kalau memang itu yang harus kamu lakukan, jangan sendirian. Tapi hati-hati, Mas," ucapnya pelan. Perjalanan menuju desa terasa lebih panjang dari biasanya, seolah waktu ikut melambat bersama pikirannya. Setiap kilometer yang ia tempuh membawa kembali potongan-potongan ingatan yang dulu kabur. Ia mulai mengingat malam hujan deras, suara tangisan, dan orang-orang yang berdiri di sekelilingnya. Jantungnya berdegup semakin cepat saat ia mendekati desa itu. Sesampainya di desa, suasana terasa sunyi dan tidak berubah, namun ada sesuatu yang terasa berbeda. Beberapa warga yang melihatnya langsung memalingkan wajah, seolah mengenalinya, tetapi enggan berinteraksi. Harry berjalan menuju rumah lamanya yang kini tampak kosong dan tidak terawat. Pintu kayunya terbuka sedikit, berderit pelan saat didorong. Di dalam rumah, udara terasa lebih dingin dan berat, dipenuhi aroma tanah yang sama seperti yang ia alami di Jakarta. Ia melangkah perlahan, menyentuh dinding yang penuh retakan. Setiap sudut rumah membawa kenangan yang mulai kembali utuh. Dan di tengah ruang tamu, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Sebuah bekas galian tanah di lantai yang kini sudah mengering, namun bentuknya masih jelas terlihat. Harry mendekat dengan langkah pelan, napasnya mulai tidak teratur. "Ini, tempat itu," bisiknya dengan suara hampir hilang. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari belakangnya. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu, menatap Harry dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia adalah Pak Catur, orang yang dulu dikenal sebagai dukun di desa itu. "Kamu akhirnya kembali juga," ucapnya pelan dengan suara berat. Harry menoleh dengan mata penuh ketakutan. "Apa yang sebenarnya terjadi padaku?" tanya Harry tanpa basa-basi. Pak Catur berjalan mendekat. Langkahnya lambat, namun pasti. Ia menatap Harry dari ujung kepala hingga kaki, lalu menghela napas panjang. "Yang kamu rasakan sekarang, itu bukan awalnya," jawabnya. Harry mengernyit, mencoba memahami maksud kata-kata itu. "Maksudnya?" tanyanya dengan nada mendesak. Pak Catur menatap lantai bekas galian itu, lalu kembali ke wajah Harry. "Kamu pernah mati? Atau setidaknya seharusnya mati," ucapnya dingin. Tubuh Harry langsung membeku, napasnya tercekat di tenggorokan. Ia mundur beberapa langkah,
mencoba menyangkal apa yang baru saja ia dengar. "Itu nggak mungkin," katanya dengan suara bergetar. Namun Pak Catur hanya menggeleng pelan. "Malam itu kamu dikubur hidup-hidup," lanjutnya dengan suara yang semakin dalam. Kata-kata itu seperti menghantam kepala Harry dengan keras. Potongan ingatan yang selama ini terpendam tiba-tiba muncul bersamaan. Suara tangisan, tanah yang menutup wajahnya, dan napas yang perlahan habis. Harry memegang kepalanya, mencoba menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyerang. "Kenapa? Siapa yang melakukan itu?" tanyanya dengan suara penuh tekanan. Pak Catur tidak langsung menjawab, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. "Bukan siapa, tapi untuk apa?" katanya. Angin malam masuk melalui celah pintu, membawa suara gemerisik yang aneh dari luar rumah. Harry merasa tanah di bawah kakinya sedikit bergetar, dan untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa mungkin sesuatu dari dalam tanah itu sedang mencoba keluar kembali. Harry berdiri terpaku di tengah rumah lamanya, napasnya berat dan tidak beraturan saat kata-kata Pak Catur terus berputar di kepalanya. Malam terasa semakin pekat, dan suara jangkrik di luar mendadak berhenti, seperti ada sesuatu yang mengusir kehidupan dari sekitar rumah itu. Ia menatap bekas galian di lantai dengan mata kosong, seolah melihat ulang kematiannya sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Tangannya mulai gemetar tanpa bisa dikendalikan, sementara tenggorokannya kembali terasa penuh. Bau tanah basah kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. "Kenapa aku dikubur?" tanya Harry dengan suara pecah, hampir seperti orang yang kehilangan akal sehat. Pak Catur menunduk sebentar, lalu menatap Harry dengan sorot mata yang berat dan penuh penyesalan. "Karena kamu dipilih," jawabnya singkat. Jawaban itu tidak memberi kelegaan, justru membuka ketakutan yang jauh lebih dalam. Harry menggeleng keras, mencoba menolak kenyataan yang mulai terbentuk di pikirannya. "Dipilih untuk apa?" suaranya meninggi, penuh emosi yang tertahan. Pak Catur melangkah mendekat, lalu berhenti tepat di depan bekas galian itu. "Untuk jadi pengganti," ucapnya pelan, namun setiap kata terasa tajam. Angin malam berhembus masuk dengan tiba-tiba, membuat pintu rumah terbanting keras. Harry refleks menoleh ke belakang, dan saat ia kembali melihat ke arah Pak Catur, pria tua itu sudah berdiri di sisi lain ruangan. Pergerakannya tidak masuk akal, seperti melompati ruang tanpa jejak. Jantung Harry berdetak semakin cepat. "Pengganti apa?" tanya Harry dengan suara bergetar. Pak Catur tidak langsung menjawab, melainkan menatap lantai tanah itu dengan wajah kosong. "Dulu, desa ini melakukan ritual untuk menukar sesuatu yang mereka takuti," katanya perlahan. Suara angin semakin kencang, membawa aroma busuk yang menusuk. Harry merasakan tubuhnya mulai dingin, seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Ia memegang lengannya, merasakan gerakan halus yang tidak wajar. "Apa yang mereka tukar?" desaknya. Pak Catur mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya matanya terlihat benar-benar gelap. "Mereka menukar kematian," jawabnya. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan menyesakan. Harry mundur perlahan, mencoba menjauh dari pusat ruangan yang terasa semakin hidup. Pak Catur melanjutkan dengan suara datar, seolah menceritakan sesuatu yang sudah lama ia pendam. "Setiap beberapa tahun, satu orang harus dikorbankan, dikubur hidup-hidup, supaya sesuatu yang ada di bawah tanah tetap diam," katanya. Harry menatapnya dengan ngeri, mencoba mencerna setiap kata. Dunia yang ia kenal perlahan runtuh. "Dan aku korban itu?" tanya Harry lirih. Pak Catur mengangguk pelan tanpa ekspresi. "Kamu dipilih karena kamu tidak punya siapa-siapa yang akan mencari," jawabnya jujur.
Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari rasa takut itu sendiri. Harry merasa lututnya lemas, hampir tidak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Ia teringat masa kecilnya yang sepi, orang tua yang meninggal lebih dulu, dan hidup yang selalu ia jalani sendirian. Semua itu ternyata membuatnya menjadi target yang sempurna. Air matanya jatuh tanpa suara. "Tapi aku masih hidup," katanya dengan napas tersengal. Pak Catur menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Itu kesalahan." Kalimat itu membuat Harry membeku. "Tanah itu yang keluar dari tubuhmu. Itu tanda kalau ritualnya belum selesai," lanjut Pak Catur. Setiap kata terasa seperti palu yang menghantam kesadaran Harry. Ia mulai mengerti bahwa dirinya bukan selamat, melainkan tertunda. Sesuatu masih menunggu. Tiba-tiba, tanah di bekas galian itu mulai retak dan bergerak perlahan. Suara gesekan terdengar dari dalam, seperti ada sesuatu yang mendorong dari bawah. Harry mundur dengan panik, matanya membelalak melihat pergerakan itu. "Apa itu?" Suaranya hampir tidak terdengar. Pak Catur tidak menjawab, hanya menatap dengan wajah kosong. Tanah itu mulai terangkat, membentuk lubang yang perlahan terbuka kembali. Bau busuk yang menyengat langsung memenuhi ruangan, membuat Harry hampir muntah lagi. Namun kali ini, bukan hanya tanah yang keluar dari mulutnya. Dari dalam lubang itu, muncul tangan pucat yang kotor oleh tanah, mencengkeram tepi lantai dengan kuat. Jari-jarinya panjang dan kaku, seperti sudah lama tidak digunakan. Harry teriak mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Itu, siapa itu?" teriaknya panik. Tangan itu diikuti oleh kepala yang perlahan muncul ke permukaan. Wajahnya tidak jelas, tertutup tanah dan luka yang mengering. Namun satu hal yang membuat Harry membeku adalah bentuk tubuh itu sama persis dengan dirinya. Sosok itu adalah dirinya sendiri. "Ini penggantimu," ucap Pak Catur dengan suara dingin. Harry menggeleng keras, mencoba menolak kenyataan yang terlalu mengerikan itu. Ini nggak mungkin," katanya sambil mundur hingga menabrak dinding. Sosok itu perlahan bangkit dari lubang, tubuhnya bergerak kaku namun pasti. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah basah di lantai. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah Harry, dan tanpa suara ia membuka mulutnya. Tanah mulai keluar dari mulut sosok itu, jatuh satu persatu ke lantai. Harry memegang tenggorokannya sendiri, merasakan sensasi yang sama muncul kembali. Aku yang harus kembali ke sana," gumamnya dengan suara putus asa. Kesadaran itu menghancurkan sisa harapannya. Pak Catur menutup matanya sejenak, seolah tidak ingin melihat akhir dari semua ini. "Kalau tidak, dia yang akan menggantikanmu sepenuhnya," katanya pelan. Pilihan itu tidak benar-benar pilihan. Sosok itu melangkah semakin dekat, mengulurkan tangan ke arah Harry. Tanah terus jatuh dari tubuhnya, memenuhi lantai rumah. Harry merasa tubuhnya mulai kehilangan kendali, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kakinya bergerak mundur tanpa ia sadari, menuju lubang yang terbuka. "Aku nggak mau mati," teriak Harry dengan suara pecah. Namun suara itu tenggelam dalam gemuruh tanah yang bergerak. Dunia di sekitarnya terasa berputar, dan saat ia menoleh terakhir kali ke arah Pak Catur, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari semuanya. Pria tua itu tidak menunjukkan rasa bersalah, melainkan kelegaan. Seolah semua ini memang sudah ditunggu sejak lama. Tubuh Harry terasa semakin berat saat langkahnya mundur tanpa bisa ia kendalikan, mendekati lubang tanah yang kini terbuka lebar di tengah rumah. Napasnya tersengal, jantungnya berdetak liar seperti ingin keluar dari dadanya. Sosok yang menyerupai dirinya terus berjalan mendekat, gerakannya lambat namun pasti, seolah tidak bisa dihentikan. Tanah jatuh dari tubuhnya,
membentuk pola aneh di lantai yang retak. Bau busuk semakin pekat memenuhi setiap ruang udara. Aku nggak mau kembali ke sana, ucap Harry dengan suara yang hampir hilang. Ia mencoba menahan tubuhnya berpegangan pada dinding, namun kekuatan itu seolah bukan miliknya lagi. Kakinya terus bergerak mundur, inch demi inch, menuju lubang gelap yang terasa seperti mulut yang siap menelannya kembali. Dari dalam lubang itu terdengar suara napas berat yang bukan miliknya, seolah ada sesuatu yang sudah menunggu. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depan Harry, lalu menundukkan kepalanya perlahan. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat lebih jelas meskipun masih tertutup tanah. Mata kosong itu tiba-tiba berkedip dan bibirnya bergerak pelan. "Gantikan aku." Suara itu keluar serak, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh tanah. Harry membeku, air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Aku ini siapa?" bisiknya dengan suara pecah. Pertanyaan itu menggantung di udara, lebih mengerikan dari semua yang telah ia lihat. Identitasnya sendiri mulai terasa kabur. Pak Catur berdiri diam di sudut ruangan, menyaksikan semuanya tanpa mencoba menghentikan. "Siklus ini tidak bisa dihentikan, hanya bisa diteruskan," ucapnya dengan nada pasrah. Namun di balik suaranya ada sesuatu yang dingin dan tak tersentuh. Seolah ia sudah menerima semua ini sejak lama. Tanah di bawah kaki Harry mulai runtuh perlahan, menarik tubuhnya turun sedikit demi sedikit. Ia berteriak, mencoba meraih apapun yang bisa ia pegang. Namun, lantai itu kini bukan lagi lantai, melainkan lubang yang hidup. "Tolong aku," teriaknya dengan sisa tenaga yang ada. Tina, yang sejak awal merasa ada sesuatu yang tidak beres, akhirnya menyusul ke desa setelah tidak bisa menghubungi Harry. Ia berdiri di depan rumah itu dengan napas terengah, merasakan suasana yang berbeda dari tempat lain. Pintu rumah terbuka sedikit dan dari dalam terdengar suara teriakan yang samar. "Mas Harry?" panggilnya dengan suara cemas. Ia mendorong pintu dan masuk perlahan. Matanya mencoba menyesuaikan dengan gelapnya ruangan. Bau tanah langsung menyambutnya, membuatnya menutup hidung. Saat ia melangkah ke ruang tengah, ia terhenti. Tidak ada Harry di sana. Yang ada hanyalah lantai yang retak dengan bekas tanah yang berserakan dan seorang pria yang berdiri membelakanginya. Pria itu perlahan menoleh, memperlihatkan wajah Harry. Namun ada sesuatu yang berbeda. Matanya kosong, tanpa emosi, dan kulitnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. "Mas Harry," ucap Tina ragu. Pria itu tersenyum tipis, namun senyum itu terasa asing. Tidak ada kehangatan di dalamnya. "Aku sudah pulang," jawabnya pelan. Suaranya terdengar sama, tetapi ada gema aneh di baliknya. Tina merasakan bulu kuduknya merinding. "Yang lain sudah selesai," lanjutnya tanpa ekspresi. Tina tidak mengerti maksudnya, tetapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Ia mundur satu langkah tanpa sadar. Di belakang pria itu, tanah di lantai mulai menutup perlahan, seolah tidak pernah terbuka. Tidak ada jejak lubang, tidak ada tanda perlawanan. Seperti semua yang terjadi barusan, hanyalah mimpi buruk yang terhapus. Pak Catur sudah tidak terlihat dimanapun. Rumah itu kembali sunyi, terlalu sunyi. Hanya suara napas mereka yang terdengar di ruangan itu. Tina mencoba menatap lebih dalam ke mata Harry, mencari sesuatu yang masih ia kenal. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Pria itu mengangguk tanpa ragu. "Sekarang, aku lebih baik," jawabnya singkat. Namun kata-kata itu tidak membawa ketenangan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Harry kembali ke Jakarta seperti tidak terjadi apa-apa. Ia kembali bekerja, kembali menjalani rutinitas yang sama seperti sebelumnya. Namun Tina mulai menyadari perubahan kecil
yang tidak bisa dijelaskan. Harry tidak pernah lagi muntah tanah. Ia tidak pernah lagi terlihat sakit atau lemah. Justru sebaliknya, tubuhnya terlihat lebih segar, lebih stabil. Namun, setiap malam, Tina mendengar suara lain dari kamar Harry. Bukan batuk, bukan muntah, melainkan suara seperti sesuatu yang digali. Suara gesekan tanah, pelan namun konsisten. Seperti seseorang yang sedang menggali dari dalam. "Kamu dengar itu?" bisik Tina pada dirinya sendiri suatu malam. Ia mendekat ke dinding, mencoba memastikan suara itu nyata. Dan dari balik dinding tipis itu, terdengar suara pelan yang membuat darahnya membeku. "Tolong, keluarkan aku." Tina mundur perlahan dengan wajah pucat. Suara itu bukan suara Harry. Itu suara lain. Suara yang tertahan di dalam tanah. Dan di dalam kamar, Harry duduk diam di atas ranjang, menatap lantai dengan senyum tipis. Tangannya perlahan menyentuh keramik, merasakan getaran halus dari bawah. Seolah ia tahu, sesuatu masih hidup di sana. Lampu kamar berkedip pelan, dan untuk sesaat, bayangan Harry di dinding tidak bergerak bersamanya. Bayangan itu menunduk, lalu perlahan menoleh ke arah yang berbeda. Dan suara dari dalam tanah itu tidak pernah benar-benar berhenti. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.